Oke, halo semuanya. Di video kali ini kita akan ngebahas widget yang scrollable ya teman-teman. Ini kita akan bahas di list view dan grid view. Tujuannya untuk menangani data yang banyak dengan efisien ya teman-teman. Nah di sini saya udah nyiapin satu variabel yaitu items, yaitu string item dari 1 sampai 10. Oke. Nah, ada yang pertama itu kita buat yaitu list view biasa teman-teman, yaitu ngerender semua item sekaligus. Dan ada bahayanya kalau datanya lebih dari 1000 atau datanya banyak gitu ya, karena bisa bikin HP-nya nge-lag atau nge-crash. Nah, ini kapan kita pakai list view biasa ini? Yaitu ketika datanya sedikit, kurang dari 20. Oke lah, terus itemsnya statis, atau bisa juga diganti sama single child scroll view, juga oke gitu ya teman-teman. Jadi di sini untuk list view tab biasanya, nah ini kita bikinnya tuh kayak list view biasa gitu ya. Terus pakai ya ini bebas mau pakai padding atau enggak. Nah ini aku coba gedein dulu ya si kontainernya biar kelihatan. Nah ini salah satu contoh untuk list view. Jadi si itemsnya ditransformasi ke card gitu ya, ke widget. Jadi di sini ngerender item 1 sampai 10. Lalu kita langsung lanjut ke yang list view builder ini teman-teman. Nah, bedanya sama yang list view biasa, list view builder ini sifatnya lazy loading teman-teman. Maksudnya gimana? Jadi hanya ngerender item yang terlihat di layar aja teman-teman. Jadi ini saya punya 50 item. Jadi di rendernya hanya pas saat terlihat aja. Jadi meskipun 50 ini gitu ya. Ini kan yang 50 masih di bawah. Nah, yang 50 itu nggak bakalan di render. Maka lebih optimal teman-teman. Gitu. Untuk cara penggunanya kayak gimana? Jadi untuk yang list view builder, ini saya komen dulu. Kita akan buat ulang. Kita bungkus dulu pakai expanded. Teman-teman, kita pakai list view builder. Nah, di sini udah ada ya. List view builder. Yang requirement-nya itu adalah untuk yang item buildernya aja. Jadi item buildernya aja kita pakai method terus nanti return. Ini saya pengen bikin list style aja ya. Nanti teman-teman bisa cek list style dengan text item index. Jadi cuman ngitung aja gitu ya teman-teman. Oke, ini udah kelihatan. Nah, oke. Sip, itemsnya udah jalan. Nah ini kan ngerender ya, tapi dia nggak tahu batasannya sampai berapa gitu. Jadi terus aja ngerender. Oke, nah kita butuh yang namanya item count di dalam si item buildernya ini. Jadi item countnya aku batasin sampai 100 misalnya. Nah jadi si item builder ini bakal ngebuat item yang ada di item builder ini cukup 100 saja gitu teman-teman. Nah ini udah ya, karena si index ini diawali dengan 0 teman-teman. Jadi ini cuma item 99 gitu. Jadi perbedaannya seperti itu. Dan ini tipsnya itu selalu pakai list view builder atau list view separated teman-teman untuk yang datanya dinamis atau biasanya datanya dari API seperti itu. Nah misalnya untuk yang items tadi kita punya list API misalnya listnya ada array gitu ya teman-teman. Jadi kita tinggal masukin si itemsnya ini .len ini. Lalu gimana caranya ngambil data yang ada di items ini. Nah misalnya kita pengen ambil data dari items karena sifatnya udah list, jadi ngambil datanya tinggal items index ke berapa gitu ya. Lalu kita akan masukkan ke sini, ke si teksnya. Nah maka yang items yang tadi yang ada 10 itu langsung ke render teman-teman. Nah itu untuk implementasi contohnya ya teman-teman. Jadi untuk yang datanya dari API nanti kita pakai list view builder atau list view separated
Jadi di sini ada dua ya. Ada list view builder, ada yang list view separated. Bedanya cuman ada separator builder aja. Nah, di sini. Jadi ini required. Jadi ketika ada items, pemisahnya itu udah diketahui gitu separatornya mau apa. Bedanya itu aja, dan ini tetap lazy loading. Lanjut ya teman-teman untuk ke grid view. Oke, nah ketika teman-teman butuh tampilan yang grid atau kotak-kotak gitu ya. Nah, ini cocoknya untuk galeri, produk, untuk nampilin thumbnail gitu ya, teman-teman. Jadi di sini ada yang namanya grid view gitu ya. Jadi kita bisa bikin yang namanya grid view, dan grid view ini ada banyak extensionnya juga. Ada yang grid view builder, ada yang grid view cone, ada yang bikin custom. Nah, di sini saya contohin untuk yang grid view builder aja. Jadi grid view builder ini biasanya kita membutuhkan grid delegate, item count sama item builder aja. Jadi di sini untuk yang grid delegate kita pakai yang namanya sleeper grid delegate, nah with pix gitu ya, axis count. Nah, ini banyak tipenya juga teman-teman. Jadi sini saya bikin salah satu contoh aja karena ini yang paling lengkap gitu ya. Ada cross axis count, itu saya pengen bikin 2 si gridnya. Terus ini axis spacingnya gitu ya, spacing antara jarak ini nih. Terus ada main axisnya yaitu ke bawah gitu ya, karena grid itu dari atas ke bawah. Ini ke bawah, ini ada spacingnya. Terus child aspect ratio. Jadi child aspect ratio-nya nanti ditentukan berapa gitu ya. Ini aspect ratio bahwa aku pengen 1:1. Nah, aku bisa juga pengen 1,5 gitu ya. Jadi panjang gitu ya. Maksudnya 1,5 ya aku pengen bikin 2/1-nya. Width-nya 2, height-nya 1. Atau kebalikannya. Nih width-nya 1, height-nya 2. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk yang grid. Jadi perlu ditentukan si aspek rasionya juga. Gitu. Lalu ada beberapa common error yang ada di bagian list view dan list view dalam kolom gitu ya, teman-teman. Jadi, semisalnya teman-teman bikin kolom, terus di bawahnya itu ada list view. Nah, ini bakal nge-crash, teman-teman. Kita contohkan ya. Nah, di sini aku punya kolom. Di sini kolom ada list view biasa gitu ya. Nah, aku bikin kayak gini aja udah nge-crash, teman-teman. Jadi hilang. Dan ini secara IDE itu tuh sah-sah aja gitu. Karena IDE menganggapnya si list view ini tuh widget, teman-teman. Tapi ketika di render itu tuh malah error, malah jadi issue gitu ya. Nah, makanya di sini errornya tersebut bakal kelihatan di sini ya, di debuggnya. Nah, ini dia, yaitu unexpected unbound height gitu ya. Nah, di sini nggak relevan gitu ya. Nah, jadi teman-teman perlu ngebaca errornya juga, errornya kenapa gitu ya. Karena si kolom itu punya tinggi tak terbatas. Ingat ya teman-teman, si kolom punya tinggi tak terbatas, tapi si list view juga punya tinggi, maunya tingginya tak terbatas juga. Nah, ini bentrok gitu. Makanya banyak pemula yang bikin kolom terus tambahin list view, itu tuh bakal error, teman-teman. Jadi solusinya yaitu bungkus dengan expanded. Jadi ketika kita pengen bikin kolom terus di bawahnya ada list view gitu ya, tambahin dulu pakai expanded gitu. Tambahin dulu pakai expanded baru bisa ditambahin list view, karena dia pakai size yang udah ditentukan gitu ya, karena dia tak terbatas gitu ya list view-nya, jadi sampai ujung. Karena udah dibatasin pakai expanded, jadi dia bisa ke render. Atau yang solusi yang kedua solusi yang kedua yaitu pakai shrink wrap. Jadi di dalam list view itu ada yang namanya shrink wrap, teman-teman. Jadi list view di sini ada shrink wrap. Nah, gunanya shrink wrap ini itu bakal ngerender semuanya gitu ya, tanpa tanpa mengetahui tingginya tak terbatas gitu ya. Jadi
si list view ini bakal ngerender dengan tinggi yang udah ditambahin di child-nya gitu ya. Child-nya berapa misalnya 5, ya berarti ngerendernya segitu dan tingginya segitu juga. Kayak gitu teman-teman. Lalu ada yang namanya error nested scroll dengan arah yang sama. Jadi contohnya di sini ada list view. Nah, ini udah tahu kita list view-nya vertikal gitu ya. Terus di bawahnya list view-nya juga. Nah, ini nested list view. Jadi ini bentrok gitu ya teman-teman. Scroll-nya itu sama-sama ke bawah gitu. Nah, solusinya bedain satu arah gitu. Yang satu vertikal, yang satu horizontal. Atau pakai shrink wrap gitu ya. Nah, ini agak hati-hati ya untuk pakai shrink wrap, performanya bisa turun. Kayak gitu. Yang sering terjadi seperti itu ya errornya. Nah, untuk rangkumannya, untuk yang scrollable ini, jadi teman-teman kalau pakai list speed view itu datanya yang sedikit atau datanya kurang dari 20 lah. Kalau misalnya teman-teman mau lebih dari itu dan tipenya dinamis, teman-teman bisa pakai list view builder untuk yang datanya banyak atau datanya misalnya nanti dari API. Lalu untuk yang grid view, nah ini untuk yang nampilin grid layout ya teman-teman. Misalnya untuk produk tadi, galeri, dan yang lainnya. Teman-teman bisa juga pakai yang namanya single child scroll gitu. Misalnya teman-teman cuman pengen bikin eh form atau konten-konten pendek gitu yang udah statis, bisa menggunakan single child scroll view ini. Segitu aja teman-teman untuk pembahasan dari scrollable widget ini.